Dijamin barangmu kuat selama-lamanya sampai usia tua renta sekalipun. Barangmu akan senantiasa kuat dan sehat. Tetapi ada caranya. Yang pertama, ketika kita mandi, kemudian kita ingat, kita bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan barang yang antik, yang sangat berguna. Berguna bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk istri kita. Sangat berguna sekali. Oleh sebab itulah kita syukuri tatkala kita mandi, kita lus-lus tuh dengan menggunakan tangan kiri, ya kan, tangan kiri. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman thawilah. Ini diulang 3 kali. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan semaluanku dengan kehidupan yang baik dan yang telah mendirikannya dengan suatu berdirian yang panjang dan lama. Ini doa rahasia ya, doa rahasia yang kita ingin agar senjata kita ini benar-benar senantiasa sehat. Sehat walafiat, bisa tetap hidup selama-lamanya, bisa berdiri tegak panjang, durasinya lama begitu. Jangan sampai usia 45 tahun aja sudah malas-malesan berdiri. Kan katanya usia belasan tahun itu kan pandangan hidup. Pandangan hidup itu artinya apa? Memandang saja langsung hidup begitu. Itu kalau belasan tahun katanya begitu. Kemudian usia 20-an tahun, 20-an tahun ya setelah pandangan hidup biasakan pegangan hidup. Pegangan itu maksudnya apa? Dipegang baru hidup. Kalau mandang saja udah loyo, udah nggak bergairah, mandang doang. Tapi kalau sudah digerayang-gerayang, dipegang baru hidup, itu disebut pegangan hidup. Nah, masalahnya kalau usia 30 ke atas, apakah masih pandangan hidup, ataukah pegangan hidup, ataukah berjuang hidup? Perjuangan untuk hidup. Kan ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Wah, inilah kalau perjuangan hidup. Makanya tatkala milik kita ini masih sehat walafiat, ya, kita kalau mandi jangan lupa, kan kita megang-megang itu. Ucapkan alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa aqamahu qiyaman thawilah. Kalau makna secara harfiahnya begini, alhamdu bermula segala puji. Lillahi itu tetap milik Allah, alladzi dzat yang ahya telah menghidupkan oleh dia, alladzi dzakari pada dzakarku, pada kemaluanku, pada senjataku, barangkulah, hayatan dengan suatu kehidupan thayyibah yang baik. Nah, doa ini mengandung banyak rahasia. Pertama nih, kita akan diberikan oleh Allah senjata yang hidup. Kita masih hidup. Kita hidup normal. Lah senjata kita juga hidup. Nah, masalahnya senjata kita itu butuh kehidupan yang double. Kehidupan yang double bukan hanya hidup, kalau dipegang hidup. Lah itu beda. Jadi barang kita itu hidup. Walaupun toh masih mengkeret ya, mengkerut itu hidup dia. Tapi dia butuh hidup lagi. Lah hidupnya itulah yang membutuhkan perjuangan kehidupan. Beda dengan kehidupan tangan kita hidup, kemudian kaki kita hidup bergerak. Nah, barang yang satunya itu kalau hidup ya tidak boleh diam saja, harus hidup bergerak. Maka tatkala mandi pegang pakai tangan kiri. Kalau tangan kanan itu makruh ya. Tatkala mandi pegang pakai tangan kiri, kemudian bacalah doa ini. Kemudian ada yang bertanya, loh kan mandi di kamar mandi, mana bisa, mana boleh kita berzikir dan berdoa? Jawabannya adalah boleh, boleh dan tetap sunnah. Loh kan di situ kamar mandinya ada klosetnya Pak Kiai. Loh boleh, tetap boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita untuk menunaikan hajat, liqadha'il hajat. Kita menunaikan hajat duduk di atas kloset, kita udah ngeden misalnya, kemudian kita zikir. Sudah ngeden sambil zikir, itulah yang nggak boleh, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah, walaupun toh kita misalnya di luar kamar mandi, misalnya ya di luar WC, kemudian di tanah datar, di tanah lapang, atau di sungai lah, di sungai atau di jembatan dimanapun, kita duduk untuk menunaikan hajat, kemudian kita berzikir, itu juga sama hukumnya makruh. Jadi yang dipermasalahkan bukan klosetnya, kamar mandinya, bukan. Yang dipermasalahkan adalah al-julusu ala qada'il hajat atau liqada'il hajat. Indal julusi liqada'il hajat. Tatkala sudah duduk untuk menunaikan hajat, itu masalahnya. Nah, kalau masalahnya katanya itu kan tempat najis. Loh, mana ada, sekarang ini kamar mandi sekarang kan modern, ada keramiknya. Setelah kencing dibuang, disiram, bersih-bersih itu. Kalau zaman dulu kan di situ tanah, kencing ya di situ.
berak di situ, mau disiram bagaimana ya tetap di situ najisnya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau saat ini kamar mandinya ada klosetnya, ada WC-nya, itu tetap dibolehkan berzikir di dalamnya. Mengapa? Karena tempatnya sudah nggak najis lagi. Kan setiap kencing disiram, setiap berak juga disiram. Kotorannya kemana? Ya ke septic tank. Ke septic tank. Sedangkan kloset dan kamar mandinya tetap bersih, suci. Asalkan digosok, disiram. Oleh sebab itulah tidak makruh berzikir di dalam kamar mandi. Nah, yang makruh itu sekali lagi, misalnya kita kamar mandinya nggak ada klosetnya nih, nggak ada klosetnya. Tetapi kita duduk kencing di dalam kamar mandi. Sok sambil berzikir, duduk kencing sambil berzikir itu tetap makruh. Jadi yang dipermasalahkan adalah tatkala menunaikan hajat, baik itu hajat besar maupun hajat kecil, kemudian sambil berzikir di lisan, itulah yang makruh. Adapun tatkala mandi, silakan mandi di kamar mandi sambil berzikir. Pegang senjatanya, barangnya menggunakan tangan kiri, membaca doa alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman thawilah. Diulang 3 kali. Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman thawilah. Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman thawilah. Makna tadi per harfiah kita telanjutkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan zakarku dengan kehidupan yang baik. Wa qamahu, dan yang telah mendirikan oleh dia alladhihu kepada zakarku. Yang mendirikan siapa? Allah. Allah. Walaupun toh kita misalnya pergi ke dukun, ke maerot, ke perobatan, ke dokter, kemanapun, kalau Allah yang tidak mendirikan, maka tidak akan bisa berdiri. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita yakini bahwa yang mendirikan barang kita itu hanya Allah. Wa qamahu, dan yang telah mendirikannya zakarku qiyaman dengan suatu berdirian tawilan. Tawilan artinya yang panjang. Panjang ini bisa bermakna panjang barangnya panjang, dan bisa bermakna durasinya lama. Mampu berdiri panjang dengan durasi yang sangat lama. Inilah hamdalah yang kita ucapkan tatkala kita mensyukuri barang kita masih hidup dan masih sehat, masih bisa digunakan. Maka hafalkan doa ini, mari kita hafalkan. Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman thawilah. Baca pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa qamahu qiyaman thawilah. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi ahya dzakari hayatan thayyibah wa aqamahu qiyaman thawilah. Ini dibaca 3 kali sambil mengelus-elus senjatanya dengan menggunakan tangan kiri. Nah, kalau misalnya di luar mandi boleh, kapanpun boleh dielus-elus senjatanya. Kita bersyukur kepada Allah. Namanya bersyukur itu di mana saja, kapan saja, sangat dianjurkan. Oleh sebab itu sekali lagi silahkan doa ini dihafalkan. Setelah hafal silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.